Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Masya Allah, Mawi dari Malaysia hadir. Warno dari Jogja, Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih hidupkan kita pada pagi hari ini. Berapa banyak orang yang kemarin masih tertawa, menari, bernyanyi, bergembira, ternyata hari ini dia sudah tidak ada di dunia. Masya Allah. Eren Jeger, insya Allah bang, cek DM insya Allah. Banyak orang yang kemarin hadirin sekalian membuat rencana-rencana dunia, akan ini, akan begini, akan begitu, akan kesini, akan ke situ. Di pagi hari ini ternyata dia tidur semalam dan dia tak bangun lagi. Kenapa Allah masih hidupkan kita, hadirin mulia? Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki muamalah kita, memperbaiki muasyarah kita, ya. Membuat amal sebanyak-banyaknya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, inilah maksud Allah hantar kita ke dunia, hadirin mulia. Masih hidupkan kita. Mohon doanya Ustaz, suami ayah tadi jam sepertiga malam terus. Semoga diberi kesempatan berangkat sendiri. Lagi saya khawatir, silakan saya nunggu 4 anak-anak di rumah. Ya Allah, ujian. Allah memberi kita ujian dan memberikan jawabannya langsung. Apa jawabannya? Semua ujian pasti atas sekemampuan kita. Kita mampu menjalaninya. Jadi Allah memandang kamu mampu dan kamu bersabarlah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Baik, siapa saja nih yang hadir nih boleh? Ada, Masya Allah. Dari mana saja kita bacakan komennya. Pagi ini kita live santai saja, live santuy saja. Allahu Akbar. Saya berada di Masjid An-Ni'mah di Citra Grand Cibubur. Sekarang di belakang saya ini ada pemandangan Masjid Nabawi. Yang rindu dengan Masjid Nabawi di Madinah, nah, lihatlah di sini. Masya Allah. Saya juga bersama dengan Ustadz Muaz di sini. Ustadz Muaz, Abu Hafiz, anaknya Hafiz, istrinya Hafidah. Ada Ustadz Dendi juga, man behind, yang berada di balik karya-karya di SAS. Ya, ini di Cibubur, di Masjid An-Ni'mah, Semarang. Ustaz Yodi, Pak Ustaz, aku galau ditinggal nikah. Apa doa terampuh biar hati ikhlas mengikuti dengan Allah? Sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat antum. Kenapa harus galau ditinggal menikah? Karena antum hanya ditinggalkan oleh orang yang tidak mencintai antum. Kenapa galau? Tapi semestinya dia yang galau karena dia telah kehilangan satu orang yang mencintai dia. Begitu dong. Paham? Allahu Akbar. Masya Allah, Maluku Utara Ternate. Allahu Akbar. Sahdu li kami baikar subuhan. Ya, alangkah indahnya orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tenang, tertib, hidupnya disiplin, hidupnya indah, sehat,
Pagi-pagi sebelum subuh sudah bangun, mandi yang bersih, melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa, sholat subuh berjamaah di masjid, ba'da sholat subuh duduk beristighfar, duduk bertasbihat kepada Allah, duduk bersalawat, ta'lim pagi, musyawarah pagi, kemudian menunggu matahari terbit. Ketika matahari terbit sholat 2 rakaat, pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Bismillah. Tangan kanan ya. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak selalu. Iya, ngapain antum galau? Nah, nggak ada apa-apanya itu. Dunia ini kan begitu. Beruntung antum ditinggalkan sebelum antum nikahi dia. Coba kalau antum sudah nikahi dia terus antum ditinggalkan dengan laki-laki lain, gila antum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang beriman hatinya penuh dengan Allah, dengan kecintaan kepada Allah saja. Ustaz ke Jogja bikin video klip di tempat saya dong, Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kemarin saya di Jogja, cuma nggak sempat. Nuhun Ustaz. Ataridus. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ada yang mulai bareng dengan saya silakan. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak tertingginya orang mukmin apa? Senantiasa berprasangka baik kepada Allah, senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Senin Ustaz belum insya ya di sana. udah selesai sholat subuh. Saya nggak puasa. Ya puasa Senin itu sunnah, nggak wajib ya. Jadi santai saja. Ya antum mau puasa silahkan. Yang nggak puasa Senin jangan dimarahin ya. Ustaz udah pulang dari Lombok sudah. Zikir penenang hati Ustaz apa? La ilaha illallah. Semua kalimat zikir itu menenangkan hati. Salawat menenangkan hati. Istighfar menenangkan hati. Mengingat Allah itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi hadirin sekalian, kemarin Ustaz kakak anak baru meninggal kemarin, nama Imam Wahyudi. Imam Wahyudi kemarin kapan? Pak Imam Wahyudi itu teman saya. Apa Imam Wahyudi yang lain? Jangan cara kasih tahu istri kan, jangan cara kasih tahu istri kan menjadi anak dengan baik Ustaz. Maksudnya gimana itu? Oh bagaimana cara kasih tahu saya. Jangan dikasih tahu, antum contohkan mendidik anak dengan baik. Anak-anak pun jangan antum suruh ke masjid, ajak dia ke masjid, pegang tangannya ajak ke masjid. Ya, hari ini banyak kita bicara tapi tanpa membuktikan uswah, tidak ada contohnya. Ya. Sekarang ini hadirin sekalian saatnya beramal, beraksi. Bukan hanya bicara, bukan hanya maklumat, tapi makmulat. Bukan hanya mengumumkan, memerintahkan, tapi mencontohkan. Selalu Ustaz, Ahwan Ism bertanya bagaimana caranya bisa segera mendapatkan jodoh. Khadijah 01. Ya, bagaimana mendapatkan jodoh? Jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ada orang mendapatkan jodoh, kalau ada orang kamu suka, kamu datang kepada dia. Oh saya perempuan Pak, tidak ada salahnya. Rasulullah itu didatangi oleh Ummahatul Mukminin Khadijah. Fadilah berapa harga lukisan kaligrafi Ustaz? 0 rupiah sampai tak terhingga. Hari ini saya sedang ada giveaway 10 orang baik. 10 orang yang ingin mendapatkan karya saya. Caranya cukup dengan memfollow akun bisnis lukisan saya dari Sulaiman Art Gallery. Masya Allah, Bu Hajah Nani admin lama tak silaturahmi, lama tak live ya. Ustaz, bagaimana cara kita ngomong ke orang tua untuk sholat sedangkan kita takut menyakiti hatinya? Buat ta'lim di rumah antum. Antum baca ta'lim, duduk dalam baca ta'lim, baca fadilah-fadilah sholat, dudukkan orang tua di sana. Nanti kalau mereka sudah Allah beri ketenangan jiwa untuk menerima nasihat, insya Allah dia akan mendengarkan antum. Jadi biasanya orang kalau didakwai agak tersinggung dia. Kamu sholat. Tapi kalau kita bacakan ta'lim, dia tidak akan marah. Kenapa? Yang bicara bukan kita, tapi yang bicara siapa? Allah dan Rasulnya. Ini bukan aku yang ngomong loh. Coba dengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita yang kadang-kadang kita ngomong perkataan Nabi, tapi kita nggak mention Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang nggak percaya kita ngomong. Masya Allah.
Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh siapa saja nih yang mau bertanya lagi silakan. Pak Ustaz belakang saya biar sembuh, saya sakit. Saya lagi sakit leher, Masya Allah. Allah tidak tertusuk duri seorang hamba, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya, penyakit itu kadang-kadang itu bisa jadi nikmat juga, pengguguran dosa. Boleh, saya akan terima berapa orang yang request. Ustaz kapan ke Bangkai Laut? Tengah lagi Ustaz. Oh, doakan insya Allah. Sulawesi Tengah. Siapa lagi? Boleh, sekarang mari kita ngobrol santai. Siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana abangku nih? Siapa di mana? Eko dari BK Subuhan, Sriwijaya. Oh, Palembang. Ya. Alhamdulillah, wong kita kalau. Gimana Bang Eko? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau? Ya. Doa untuk ibu saya yang lagi sakit. Mudah-mudahan menjadi rahmatnya Allah sakitnya ibu saya. Jadi berkah sakitnya ibu saya. Minta doanya Ustaz. Dan tolong doakan BK Subuhan Sriwijaya tetap istiqomah sampai yaumil akhir, sampai bisa memakmurkan masjid. Tolong selalu doakan kami. Nanti antum bikers nanti touring di surga nanti, amin. Dengan motor antum semua. Amin. Amin. Ya, jadi teman-teman sekalian doakan ibundanya Bang Eko ini semoga lekas sembuh. Ya, semuanya yang mendengarkan suara saya kalian kirimkan Al-Fatihah sekarang juga. Ayo semuanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Makasih ya. Ganti nama yang lain ya. Ya, salam. Salam. Baik, siapa lagi yang mau live bareng saya? Masya Allah. Alhamdulillah sahabat sekalian, saya sekarang lagi di Jakarta. Tapi saya masih punya utang janji dengan teman-teman Palembang untuk membantu menggalang donasi sampai masjidnya selesai. Ya, kalian yang hari ini Allah berikan kesehatan, diberikan rezeki, silahkan ya kalian kirimkan sedekah pagi ya. Nah, ada juga nanti kalau yang mau sedekah pagi, kemudian pengen dong aku lukisan Bang Dery, silahkan. Nanti anak akan kirimkan giveaway lukisan untuk orang-orang baik yang mau bersedekah di pagi hari ini, sedekah subuh ini. Khusus ya yang pagi ini, yang lagi live ini mau sedekah, nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Lukisan kaligrafi. Masya Allah. Lukisan kaligrafi. Alhamdulillah lukisan kaligrafi saya banyak di tangan kolektor-kolektor besar. Bahkan ada di istananya raja-raja, sultan-sultan, perdana menteri, banyak. Bahkan lukisan itu pernah dinilai, dihargai orang satunya 500 juta. Tapi buat pagi hari ini, kalau kalian ingin berdonasi untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Palembang, itu nomor rekeningnya BSI 7726 kali 98. Silahkan kirimkan bukti transfernya ke DM akun dari Sulaiman Art Gallery atau ke akun ini. Kirimkan bukti transfer ataupun komen dulu, Bang, aku sudah transfer, nanti kirimkan alamat lengkap. Kalau sedekahnya tak banyak gimana Ustadz? Ya, tak banyak ya, sedekah yang dapat giveaway lukisan minimal sedekah 1 juta tambah ongkos kirim 100.000. Jadi kamu kirim 1.100.000 sedekah ke masjid, nanti Allah ganti dengan pahala istana di surga. Saya sebagai sahabat kalian akan mengapresiasi kebaikan kalian dengan cara mengirimkan satu karya saya sebagai ucapan terima kasih. Dan itu tidak dijual harga itu karya lukisan, karena lukisan saya harganya nggak segitu. Jadi orang kadang-kadang komplain, dibilang, Bang, aku dulu beli lukisan apa 5 juta, 10 juta pas aku beli. Tapi kenapa sekarang nyumbang masjid 1 juta dapat lukisan? Tunggu dulu, jangan emosi dulu, jangan marah-marah dulu. Dulu kamu bertransaksi dengan saya. Ya,
Yang membayar lukisan saya itu kamu, tapi sekarang yang membayar lukisan saya itu Allah. Paham? Nah, Masya Allah. Oh, ada Bara Masud nih, Masya Allah. Ini akun asli apa bukan nih? Bara Masud. Jadi begitu hadirin sekalian. Silakan teman-teman yang mau mengkoleksi lukisan saya, silakan caranya. Di screenshot dulu nomor rekening ini BSI 7726 kali 98 Masjid Baitur Rahman. Udah lama kita nggak live, teman-teman. Masjid bilang, Ustaz sudah nggak ada lagi masuk transferan Ustaz. Dia bilang saya sibuk dakwah, safari ke Lombok, safari ke Bali, ke Jogja, kemana-mana. Nggak sempat saya bercerita dengan teman-teman tentang hajat saya membangun masjid. Dan juga itu lukisan ke 30 juz Al-Qurannya masih masih dalam proses pengerjaannya, Masya Allah. Lukisan 30 juz Al-Quran, terima kasih kepada orang-orang baik yang sudah ikut donasi. Terima kasih kepada Haji Mardani Maming yang sudah donasi 10 halaman. Terima kasih kepada Bang Putra Siregar, donasi 10 halaman. Terima kasih kepada keluarga besar Pak Najib, Palembang, 10 halaman. Keluarga Pak Edi, 10 halaman juga. Keluarga Pak Hendra Yusmar, 7 halaman. Keluarga Pak Yudi di Citra Grand 7 halaman, keluarga Bu Nani sama Bu Yeni 5 halaman apa berapa, walau alam saya lupa. Ada Bu Vina, ada Bu Heni di Cikampek, donasi awal-awal dulu. Ada Ibu siapa lagi yang donasi dari Brunei, di Bang Edi Emir di Malaysia, dan semua orang-orang baik yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan kemarin juga dari keluarga Pak Jenderal Alfred Caniago 2 halaman, ada dari Pak Zainal di Yogyakarta 1 halaman, Masya Allah. Ada siapa lagi? Mana sekarang nama kalian, dan nama kalian akan diabadikan nanti sebagai prasasti di Masjid Baitur Rahman Palembang. Begitu. Ya sekarang coba sekarang donasi seikhlasnya buat Masjid Baitur Rahman, silahkan. Yang mau ikut proyek melukis sejarah 10 juta per lukisan, tinggal daftar saja. Tuliskan nama, niatkan untuk orang tua, niatkan untuk siapa saja, silahkan. Yang tidak mau ikut proyek itu juga silahkan. Ya kalian ikut donasi seikhlasnya. Ataupun yang mau donasi 1 juta proyek program giveaway lukisan 50 kali 70, silahkan juga. Allahu Akbar. Semuanya untuk orang-orang baik, semua kita beri yang terbaik. Lukisan, mudah-mudahan kalian mengoleksi lukisan saya sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti suatu hari umur tak panjang, kemudian saya meninggal dunia, mati, lukisan itu akan bermanfaat untuk masjid, bermanfaat untuk anak cucu kalian semua. Amin. Ustaz, semoga diberi kesehatan dan sukses seluruh dakwah. Salam untuk keluarga Mas Muslimin Soeharto. Makasih banyak Mas Harto. Allahu Akbar Malang. Masya Allah. Baik, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Siapa yang mulai bareng dengan saya silakan. Ya. Allahu Akbar. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Ayo silakan. Assalamualaikum Ustaz, udah di Palembang lagi ya? Belum, masih di Cibubur nih, belum di Palembang. Kalau sudah di Palembang lagi, nanti tiap pagi kita live insya Allah. Tiap pagi kita live bersama. Kita bagi hadiah bersama tiap hari. Masya Allah, Masya Allah. Siapa lagi nih? Allahu Akbar. You have no request. Fadilah. Suara saya biasa saja, enggak suara penyanyi sebetulnya. An-Nur. Ayo Bu Nuri juga, makasih yang di Bali, rumah tepi sungai. Masya Allah. Supaya Ustaz salam dari Riau Ustaz, Masya Allah.
Sejarah jamaah tabligh itu gimana ya Ustaz? Jamaah tabligh pertama itu dikirim oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamiri oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dikirimkan rutenya dari Makkah menuju Madinah. Nah, itu jamaah datang dengan diam-diam, senyap-senyap, kemudian dapat tashkilan 70 orang pertama yang masuk Islam di Madinah. Maka 70 orang ini diajak oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair berjumpa Rasulullah di Madinah, di Makkah. Kemudian di Makkah 70 orang ini diajarkan dasar-dasar Islam dan dihantar lagi ke Madinah. Lalu mereka lah yang bergerak mengislamkan ribuan orang di Madinah. Setelah ribuan orang yang masuk Islam di Madinah, barulah Rasulullah diperintah hijrah dari Makkah ke Madinah, pindah markas. Lalu dari Madinah dikirimkan jamaah ke seluruh penjuru dunia dari Madinah, dari Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Masjid yang memancarkan cahaya hidayah ke seluruh dunia. Kemudian dakwah dikirimkan dengan berjamaah, ada dalam jumlah jamaah yang besar, ada yang kecil, ada dalam waktu yang lama, ada waktu yang singkat, ada dalam jarak yang jauh sampai ke Cina sana, sampai ke Eropa, Afrika, ada juga yang sekitar Mekah, Madinah saja. Lalu dakwah itu terus berkembang, jamaah tabligh terus bergerak sampai hadirin mulia di zaman Sayyidina Ma'mun Ar-Rasyid terhentilah jamaah ini digerakkan secara berombongan. Mulai orang dakwahnya infiradi sendiri-sendiri saja. Kemudian sekian ratus tahun terhenti dakwah dengan berjamaah, maka 100 tahun yang lalu ada satu orang cucunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina keturunannya Sayyidina Abu Bakar, Maulana Muhammad Ilyas bin Ismail Al-Kandahlawi. Dia orang Arab ya yang waktu itu bermukim di India. Subhanallah, beliau belajar agama Maulana Ilyas ini di Mekah, Madinah, di Saudi Arabia. Beliau belajar di sana. Kemudian, subhanallah, waalaikumsalam Pak Fahmi. Kemudian setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki, maka Maulana Ilyas membuatlah sebuah pergerakan. Dan bukan hanya beliau, di Indonesia juga muncul Muhammadiyah, juga muncul NU, di Mesir muncul Ikhwanul Muslimin, dan mereka ini satu generasi semua. Subhanallah hadirin mulia, dan dari sekian banyak pergerakan yang muncul itu, satu-satunya pergerakan yang tidak diberi nama sampai hari ini, itu yang antum tanyakan tentang jamaah tabligh tadi. Itu bukan organisasi, tapi sebuah amalan, sebuah movement, sebuah pergerakan. Tahrikul iman, ini pergerakan iman. Tidak ada benderanya, tidak ada organisasinya. Ini bukan sebuah organisasi yang bisa yang dihancurkan, tidak. Masya Allah, Habibika Isa Al-Kaf. Mudah-mudahan antum bisa live bersama saya pagi hari ini. Kemarin pending obrolan kita di Rasil. Nah, jadi itu ceritanya. Terus jamaah ini terus bergerak sampai satu hari jamaah itu datang ke Bali dan menjumpai saya di tempat maksiat. Asbab gerak mereka lah. Sekarang saya bisa seperti ini, bisa berdakwah, bisa ibadah, bisa sholat, bisa mengajak orang juga kepada Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, jamaah tabligh itu adalah amalan, bukan organisasi seperti jamaah haji, jamaah umroh, jamaah sholat, jamaah ta'lim, jamaah dzikir. Nah, gimana antum bertanya, bagaimana ceritanya, sejarahnya jamaah haji? Ya pasti dari zaman Rasulullah SAW, pasti terus diusul sampai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Jadi orang sering bertanya sama saya, abang ini jamaah tabligh ya? Saya katakan kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang? Ya kadang-kadang saya ikut jamaah ta'lim, kadang-kadang saya ikut jamaah umroh, jamaah haji. Barusan saya ikut jamaah sholat nih, jamaah sholat subuh. Ya, jadi antum mesti memahami ini. Maka tak satu orang pun yang bisa menghentikan jamaah haji. Seperti tak ada satu orang pun yang mampu menghentikan jamaah tabligh. Nggak mampu. Karena tabligh adalah salah satu dari sifat Rasulullah. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. 4 sifat mulia yang menonjol dari Nabi SAW. Dan tabligh ini adalah perintah Allah. Menyampaikan ayat, menyampaikan agama. Jelas banyak hadis, banyak ayatnya. Masya Allah, Masya Allah. Mana Habib Isa tadi, Habib Isa? Masya Allah. Habib.
Mari kita invite lebih bisa. Siapa nih lagi yang mulai pengen kita nih? Gitu bang ceritanya bang ya. Jadi tabligh tidak ada organisasinya. Siapa ini? Assalamualaikum. Awang sama. Umi Khotimah, Masya Allah. Lama kita gak silaturahmi. Siapa ini? Mana nih? Nah, dia ajak live tapi orang kita ada. Yeah. Oke, no problem. Mungkin malu mungkin ya. Ustadz, iya Pak Fahmi, Dokter, kenapa ada kelompok yang mengharapkan bertasawuf dan mengatakan pengen tauhid? Nah, itu saya nggak tahu. Kenapa ada? Ya kenapa ada? Selalu ada ujian-ujian dalam dakwah. Ada ujian-ujian dari orang-orang, bahkan dari dalam Islam, dari luar Islam. Habib Segaf sakit, Ustaz bantu doanya. Habib Segaf Baharun. Semoga Allah sembuhkan beliau, amin. Ya. Ya. Nasjilong. Tafadhol. Silakan. Sakit di mana Habib ya? Kemarin pingsan, ya Allah, dia terlalu letih dalam berdakwah. Ya Allah, semoga Allah angkat penyakit beliau, disembuhkan. Masya Allah. Pingsan di mana Habib? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian, kalian yang mau berdonasi untuk Masjid Baitur Rahman, silahkan. Kalian jangan ragu ya. Itu masjid dibina oleh orang-orang baik, orang-orang saleh. Saya lihat betul bagaimana amalan mereka di sana. Karena kemarin ada juga saya ngajak orang donasi, dia bilang, oh banyak begini. Ya udah, yang sangka baik saja, yang mau bantu, yang enggak. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau donasi, silakan. Assalamualaikum, sudah diizinkan bergabung Ustaz. Alhamdulillah sudah diizinkan bergabung Ustaz. Mira, tadi yang bergabung siapa? Tangan kanan ya. Jadi hadirin sekalian, fokus. Insya Allah sebentar lagi tahun 2022 ini Masjid Baitur Rahman akan diresmikan. Galeri Al-Quran akan diresmikan. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alangkah indahnya orang. Bang Hendra Yusmar, Masya Allah. Doakan saya bisa cepat balik ke Palembang ya sekarang, Masya Allah. Dulu jadwal ke Padang beliau, Ustaz Alun Tawaleh. Alun Tawaleh ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini orang yang gelisah hidup tanpa agama. Ya, sebagaimana hukumnya kalau orang menggunakan cara biar dia tidak tidur pagi, menggunakan sesuatu yang subhat atau haram lah. Kita bilang dengan cara memainkan. Apa ini Mas Jelong pertanyaannya? Nggak paham saya pertanyaannya ini, agak horor pertanyaannya. Ya. Memainkan gimana maksudnya memainkan? Istighfar. Allahu Akbar. Menikahlah. Ya, yang belum punya istri menikahlah. Yang belum punya suami menikahlah. Ya. Ya, siapa saja yang mau donasi pagi, sedekah pagi hari ini, ya itu ada sarananya tuh. Ada tempat investasi akhiratnya tuh. Masjid Baitur Rahman, Palembang. Assalamualaikum Bang Hendra. Alhamdulillah, saya selalu amin. Kalau bangun pagi subuh tuh kalau di laki-laki di masjid. Tidak ada tempat buat kita laki-laki selain di masjid. Ya. Salat di rumah itu bukan salat buat laki-laki. Perintah salat di rumah itu salat untuk wanita. Ya, maka jangan ada lagi ini sahabat DSAS yang salat subuh di rumah. Jangan ada lagi yang salat di rumah-rumah mereka, rumah-rumah kalian. Ya, salat harus di masjid.
Ya, sholat harus di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu di masjid. Ya. Kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, coba saya perhatikan siapa yang mondar-mandir ke masjid. Maka saksikan oleh kalian mereka adalah orang yang beriman. Ya, perempuan nggak apa-apa di rumah, tapi kalau laki-laki nggak boleh. Laki-laki harus sholat di masjid, kecuali uzur sakit. Sungguh malang nasibnya orang yang tidak mau ke masjid. Maka makmurkan masjid, buat masjid yang indah, yang nyaman. Ini seperti masjid kita ini. Masjid ini masjid dibangun swadaya masyarakat di perumahan Citra Grand Cibubur. Dalam waktu 1 tahun kita mengumpulkan donasi senilai 21 M di masjid di warga aja. Kemudian terbangunlah sebuah masjid yang sangat indah. Tidak ada di komplek ini bangunan yang lebih indah dari masjid ini. Maka saya ingatkan teman-teman ya, jangan sampai rumah tempat tinggal kalian lebih indah daripada masjid kalian. Baik, siapa lagi yang mulai bareng dengan saya? Silakan. Nah, itu. Jadi kalau kita buat tempat yang nyaman di masjid, ada tempat minumnya, makannya, Masya Allah. Kan orang yang tidur setelah subuh mewarisi kepakiran. Nah, si A ini ngantuk banget, terus ya ini waduh, saya nggak bisa jawab nih, saya gimana sih hukumnya, nggak boleh. Kalau yang nggak baik ya nggak, kalau menurut antum itu nggak baik ya nggak baik itu ya, ke, ya subhat atau bilang satu kehebatan Sayyidina Ali karamullah wajah, beliau dikatakan wajahnya penuh dengan karamah. Kenapa? Karena beliau tidak pernah melihat kemaluan beliau sendiri, jangankan kemaluan orang lain. Sayyidina Ali karamullah wajah, beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Nah, jadi antum tinggalkanlah perkara-perkara yang subhat ataupun yang haram. Tidak boleh. Jaga kesucian. Bahkan nih, saya sudah bertahun-tahun tidak pernah menyentuh muka dengan tangan kiri. Ya. Jadi kalau wudhu itu begini, dengan tangan kanan. Jadi kalian usahakan ya. Nggak apa-apa. Mas Jelong, nggak apa-apa, bertanya nggak apa-apa. Cuman anak agak risih menjawabnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Abu Jiharka, Masya Allah. Ini Abu Jiharka ini istiqamah donasi buat Masjid Baitur Rahman 100.000, 1 juta berapa, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak. Saya terus Ustaz, Masya Allah. Ya, Rumah Kari Jogja, Masya Allah, Lafida. Lafida ini owner dari Rumah Kari Jogja. Kemarin saya makan di sana, masakan India, dan itu terbaik. Kalau kalian mau lagi liburan ke Jogja, makannya di sini. Pemandangan belakang restorannya itu ada sawahnya, makanannya murah. Saya kaget makanan seenak ini tapi murah. Itulah Jogja. Yogyakarta ya nggak bisa kita satu piring 100.000, 800.000, 80.000 seperti di restoran-restoran Arab yang ada di sini di Jakarta. Jogja satu piring nasi mandi nasi Arab 40.000. Harus dibilang apa? Kok murah kali dan enak banget. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman mention nih, ini Rumah Kari Jogja kalian. Nah, nanti kapan-kapan kita live ya, kita live bareng ya. Kita live bareng ya. Nanti Lafida lihatkan cara masaknya, dapurnya, higienisnya, rapinya, nyamannya, Masya Allah. Sehingga nanti teman-teman yang ada di Yogyakarta merapat ke sana semua, makan di sana semua. Allahu Akbar. Mana yang dari Jogja nih? Masya Allah, present dulu. Mana nggak ada yang mau live bareng saya nih? Apa gimana? Apa udah nggak mau lagi nih? Ngobrol-ngobrol dengan DSIS nih. Masya Allah. Orang pelit. Ada lagu baru, lagu saya yang terbaru yang liriknya dari Ustaz dari Ustaz Lukmanul Hakim, Orang Pelit. Sebentar lagi kita akan rilis. Nggak tahu, itu tanya berapa satu porsi Ustaz. Tanya sama itu Rumah Kari Jogja itu. Oke, Mas Jelong silakan. Ustaz, Anda dukung banget gerakan Novak dari luar negeri.
yang tujuannya adalah mengurangi kecanduan zina mata pada lelaki yang sejalan dengan syariat Islam. Gara-gara apa? Novap. Masya Allah, dari luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin minum ya. Silakan. Mana lagi nih teman-teman nih belum pada ngeh nih. Allahu Akbar. Nah, jadi tundukkan pandangan, hadirin sekalian. Tundukkan pandangan, segala berikan kita kenikmatan dalam ibadah. Assalamualaikum Ustaz, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, apakah itu bagian dari Allah yang menyiapkan lebih baik? Iya. Antum berharga tadi bertanya nih, aku ditinggalkan oleh orang yang kucintai. Lah, kenapa harus berduka? Antum hanya kehilangan orang yang tidak mencintai antum. Ya. Sementara dia telah kehilangan satu orang yang mencintai dia. Yang rugi itu bukan kamu, tapi dia. Ya, kita berharap, tapi Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Satu, ini ada satu cerita ya. Ada satu cerita. Ada satu orang, dia berharap bisa bekerja di sebuah perusahaan. Dengarkan cerita ini. Dia berharap bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang office boy. Sebagai tukang cleaning service di perusahaan itu. Kemudian banyak orang yang mendaftar di perusahaan itu. Banyak orang yang mendaftar, termasuk pemuda tadi. Kemudian setelah dites, diwawancara dia. Lalu yang menerima bagian penerimaan karyawan itu, apa namanya itu di perusahaan? HRD-nya itu bilang, oh nanti Bapak akan mendapatkan jawabannya melalui email di perusahaan kami. Dia bilang, apa Bapak punya email? Silakan ditulis. Namanya orang kampung, dia juga bertanya, maaf Bu, email itu apa ya? Dia nggak punya email. Nah, maka kata Ibu HRD tadi, oh, mohon maaf Bapak, Bapak telah kehilangan satu kesempatan dalam hidup Bapak. Karena Bapak nggak punya email, maka Bapak kemungkinan besar tidak akan dapatkan pekerjaan ini. Maka pemuda tadi pun sedih. Bismillah. Dia sedih hadirin sekalian. Oh, dia berjalan keluar dengan langkah gontai. Dia punya pegang di kantong dia ada uang 20.000 lagi saja. Oh, dia dulu berpikir di pinggir jalan di sebuah pasar. Dan dia lihat ada beberapa orang turun dari mobil pickup, mobil sayuran. Ya. Mobil sayuran membawa beberapa jenis sayuran termasuk tomat. Maka dia datang. Dia belilah tomat tadi dengan uang 20.000 tadi. Sama Restu, Senin. Kenapa Senin Restu? Puasa ya? Alhamdulillah antum luar biasa. Anak nggak puasa. Ya, mana kerongkong anak kering banget. Anak lagi mau dakwah nggak bisa. Ya. Nah, jadi antum silakan berpuasa. Ya. Jadi lalu pemuda tadi pun dia ambil uang 20.000-nya tadi di kantong, dia beli tomat. Kemudian dia duduk di pinggir jalan, dipegang itu tomat, tiba-tiba orang lewat. Ditanya, Mas, dijual nggak tomatnya? Hah? Iya. Terus, berapa? Oh, ya 30.000 katanya. Nah, satu kresek itu 30.000. Maka orang itu pun langsung bayar 30.000. Dan dia pergi lari ke tempat pickup orang, tempat bongkar-bongkar buah-buahan tadi. Dan dia beli lagi tomat tadi, 30.000. Dan dia duduk lagi pinggir jalan, tiba-tiba yang 30.000 itu pun dijual jadi 60.000. Jadi sampai setiap hari akhirnya dia menjadi seorang pedagang sayur mayur. Dia menjadi pedagang tomat. Nah, Masya Allah. Berkembang perusahaannya dia, akhirnya dia pun sukses di bidang bisnis itu. Dia suplai banyak hotel, banyak restoran, bahkan dia ekspor juga beberapa jenis buah-buahan yang bisa dia ekspor. Subhanallah hadirin sekalian, satu hari dia kumpulkan semua stafnya dia di perusahaan tadi. Dan dia bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang perusahaan kita ini? Apa yang harus kita tingkatkan? Satu orang anak muda angkat tangan. Dia katakan, bos, saya ada usul. Ya, kita akan mulai bisnis secara online saja. Maksudnya? Ya, yang pertama kita harus punya email dulu. Tunggu. Apa kau bilang?
kalau salah saya salah, saya cuma usul saja. Perusahaan kita ini harus punya email juga Pak Bos. Dia bilang kamu salah. Kalau saya punya email, saya nggak jadi bos sekarang. Saya jadi tukang sapu sekarang. Maka ketika harapan dia tidak terpenuhi, ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Paham? Paham cerita ini? Nah, kalau saya punya email, maka saya jadi office boy sekarang. Nah, jadi kadang-kadang kekurangan kita itu adalah kelebihan. Saya ada teman di Bali dulu. Ya, dia biasa-biasa aja, cuman dia, mohon maaf, agak agak ada kekurangan di kakinya dia sedikit, agak cacat. Ya, dia kemana-mana pakai tongkat. Ini orang, ya, waktu itu kita masih jahiliyah lah ya. Nah, kalau jalan kemana-mana, itu semua perempuan cantik waktu itu tuh mendekat ke dia. Ya. Orang semua simpatik sama dia. Kenapa? Dia punya kekurangan. Ya. Meskipun orang itu datang dengan kasihan, tapi yang jelas yang lain, yang ganteng-ganteng, yang sempurna itu nggak bisa deketin cewek. Cewek pada deket ke dia semua. Jadi kekurangan dia itu menjadi kelebihan dia. Allahu Akbar. Ya, jadi kita sangka baik sama Allah. Sangka baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Ya. Ya, hati yang indah, hati yang tenang, qalbun salim, hati yang dekat dengan Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang tidak bermaksiat sekecil apapun itu. Ya, jangan biarkan manusia masuk ke hati, jangan biarkan mobil masuk ke hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Sekarang berdoa semua berdoa ya. Ya atas jawabannya, saya mulai sadar, ya, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kamu. Coba tulis nih, ya Allah. Coba tulis ya di kolom komentar ya, ya Allah. Doa ini pernah diajarkan terkenal di doanya Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari tanganku. Jangan dari hatiku. Ya, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Coba tulis. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, jangan dari tanganku. Nah, itu doanya. Dunia di tangan, di hati jangan. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Karena dunia di tangan ini banyak bisa bantu orang miskin, bantu masjid. Nah, yang parah itu di tangan, tak ada dunia, di hati banyak dunia, itu parah. Malang nasibnya. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, jangan dari tanganku. Mana nih ya? Keren kan? Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, jangan dari tanganku. Dunia di tangan, di hati jangan. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Bang, coba semua tulis yang dengar ya, ada 60 orang. Dan bagikan live ini ke teman-teman kalian ya, di-share. Dibagikan live ini, bismillah. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, tapi jangan dari tanganku. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Istri, suami, anak di tangan saja. Hati bersih. Hanya Allah saja. Jangan sampai diduakan Allah di hati kita. Dan Allah akan pergi dari hati kita, akan menghilang dari hati kita sekiranya ada makhluk di dalamnya. Masih pagi Ustaz, banyak tidur. Ya, masih banyak tidur. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, jangan dari tanganku. Ya. Ayam itu tidak akan masuk ke dalam sebuah kandang yang ada musang di dalamnya. Paham? Bagaimana supaya ayam bisa nyaman, tenang di dalam kandang ayam tadi? Keluarkan musangnya. Keluarkan musangnya. Air sumur itu akan tetap menjadi najis selagi masih ada bangkai di dalamnya, bangkai tikus di dalam sumur. Terus kita masukkan air yang bersih, tetap najis. Kenapa?
karena tikus ada di dalamnya. Nah, bagaimana air tadi jadi suci? Kita kuras itu air, kita kosongkan, keluarkan bangkai tikus dari dalam sumur. Nah, maka barulah nanti hadirin sekalian, air itu akan muncul sebagai air yang bersih, air yang jernih. Masukkan air yang bersih. Paham? Ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, jangan dari tanganku. Masya Allah, guru ini udah pada minta jodoh, udah 8 tahun belum datang-datang. Masya Allah, Ustaz Ping, mari kita live bersama Ustaz Ping ya. Udah pasang sorban Ustaz Ping? Oh, Masya Allah. Iya, kenapa Allah belum hantarkan jodoh untuk dia? Karena Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk dia. Sangat baik. 8 tahun minta, tidak dikasih sama Allah. Nabi Ibrahim itu bukan 8 tahun minta, 60 tahun minta sama Allah, Allah nggak kasih anak. Nggak kasih anak, minta. Sampai akhirnya Ibunda Sarah itu, wanita tercantik, salah satu wanita tercantik di dunia itu. Kalian tahu, wanita tercantik yang pernah hidup di dunia siapa? Ibunda Hawa. Kenapa? Karena beliau adalah bidadari surga yang turun ke bumi. Kemudian Ibunda Sarah. Akhirnya Ibunda Sarah pun karena tidak bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka disuruhlah Nabi Ibrahim menikah lagi. Yang menyuruh siapa? Ini pas pertanyaannya nih. Muncul. Muhammad Rasidun. Bagaimana cara biar istri poligami? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani kehidupan beristri 2. Masya Allah, tidak mudah. Meskipun yang mencarikan Ibunda Sarah, yang mengizinkan, yang menyuruh menikah, tapi dalam perjalanannya ternyata cemburu itu datang. Cemburu datang. Itu dalam kitab-kitab, bahkan dalam kitab-kitab Taurat dan semua diceritakan dulu teman-teman. Dia katakan Nabi Ibrahim itu pergi membawa Ibunda Hajar dari ke Makkah itu karena perselisihan, kecemburuan dari Ibunda Sarah. Karena anak lahir Ismail kan. Nah, maka nggak ribut, Nabi Ibrahim pergi membawa Ibunda Hajar ke Makkah. Jadi itulah, Masya Allah. Berapa tahun? 60 tahun. Kemudian kodratnya Allah, akhirnya Ibunda Hajar Sarah pun hamil. Lahirlah Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Masya Allah. Jadi bagaimana supaya istri kita mengizinkan kita poligami? Inilah pertanyaan saya dari dulu nih. Ini pertanyaan yang belum saya jawab, belum ada jawabannya, gimana caranya nih, Masya Allah. Nah, tapi kalau saya sudah diizinkan. Dalam cita-citanya. Kan kita bisa berhayal kan, diizinkan. Tapi tidak mudah menjalankan itu. Itu kalau anak lihat ya, itu enaknya dikit aja, susahnya banyak. Apalagi nggak setuju, istri nggak setuju, nggak siap, terus nekat poligami. Oh, itu bahaya, Pak. Ya. Kadang-kadang yang kedua pun nggak siap jadi yang kedua. Nah, bahaya, Pak. Yang kedua pengen akhirnya menjadi yang pertama. Akhir hidup seperti di dalam neraka. Nah, tapi kalau hidup antum mau bahagia, belajar sama Mat Peci. Mat Peci itu, atau Ustadz Orange. Ustadz Orange kemana-mana buat 3 istrinya. Mat Peci kemana-mana buat 2 istrinya. Istrinya saling berkasih sayang, saling suap-suapan makan. Nah, pernikahan pertama dihadiri oleh mertua pertama. Pernikahan keduanya Mat Peci dihadiri seluruh mertuanya datang. Luar biasa kan. Saya datang ke tempat beliau kawan di Cikampek. Hidupnya tenang, bahagia. Kan lebih baik punya istri 2 bahagia daripada punya istri 1 ribut terus. Boleh juga kan? Nggak apa-apa. Jadi tapi hari ini umat Islam ini nggak ada istiadat tentang itu. Kalau ada ustadz yang poligami langsung dibenci ustadznya. Benar Pak? Ibu-ibu langsung ngamuk, langsung demonstrasi. Anti pelakor, macam-macam, gerakannya macam-macam keluar. Ya, silakan teman-teman yang kuat iman, kuat amal, kuat harta, silakan amalkan. Tapi kalau lemah iman, lemah fisik,
Mau lagi buka cabang, satu piring nggak habis, nambah lagi, ya itu namanya serakah, rakus. Tapi ada memang orang yang makan satu piring nggak kenyang. Maka dia perlu tambah cie, ya, silakan. Udah tambah cie, tambah dua, silakan. Tambah tiga, bahkan sampai tambah sampai. Karena memang ini selera makannya kuat. Nah, gitu semua sih ya. Nah, jadi begitu. Jadi antum cek diri antum dulu, antum kuat nggak kira-kira? Hmm? Nanti antum dipapah jalan keluar dari rumah, nggak bisa. Nggak kuat di jalan. Kenapa? Diserang sama semua istrinya. Subhanallah, khair. Oh, Masya Allah. Silakan lagi siapa yang mau bertanya. Ada nih Siva ini siapa nih, Masya Allah. Ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Silakan, siapa nih? Boleh mau bertanya, silakan siapa. Mohon doanya semoga Allah angkat, hilangkan penyakit batuk flu. Siapa nih? Assalamualaikum. Ada yang ditanyakan? Masya Allah, nggak ada orangnya, malu orangnya ini. Masya Allah. Oke. Siapa? Ada dua orang yang jalan, tapi orangnya nggak muncul. Oh, Masya Allah, Bang Ananda George. Let's go live together, Bang. Nah, kalian kalau mau nonton film Sultan Kerajaan ini orang ini. Kita live. Main ke Kalbar, ke Bosulu. Bang, ayo Bang, kita live sebentar Bang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam, Ustadz Berry. Apa kabar? Alhamdulillah Bang. Lagi di mana Bang? Lokasi syuting? Lagi di rumah, lagi di rumah. Di rumah. Sekarang ada sinetron apa? Main apa? Insya Allah tanggal 5, tanggal 6 itu ada rencana ke Jogja. Ada judul baru, Ustadz. Apa judulnya? Judulnya masih rahasia dulu. Oh, Nggak boleh. Layangan nyangkut, Karena bukan layangan nyangkut. bukan. Itu lagi ramai ya, Ustadz ya. Iya. Kemarin Ani juga ngikutin Ustadz tuh kemarin, cuma lagi sibuk banget, ngikutin live lah. Ya Allah, Bang. Kemarin, Fokus, Bang. tapi Ani paham. Yang penting Ani udah menyapa kemarin dan Ani yakin Ustadz juga pasti sibuk banget, banyak banget kan juga yang nonton ya kemarin. Kalau ada bacaan apa sih invite antum, Bang? Nggak mungkin ya. Jadi alhamdulillah pas Ani ngikutin sekarang, alhamdulillah Ustadz lihat, aduh Masya Allah. Jazakallah Ustadz ya, terima kasih. Kapan kita live lagi Bang di Rasil? Kemarin anak ke Rasil Bang. Oh kemarin ke Rasil, alhamdulillah. Sama itu juga ya Ustadz, Takayada dan lain, sama juga kemarin. Iya, tapi dia nggak ikut. Insya Allah. Kita masih ada utang janji ya Ustadz ya. Iya Bang. Kita masih ada utang janji untuk silaturahim ya. Ngopi. Aneh sama Ustadz, aneh ngomongnya silaturahim aja, nggak silaturahmi. Bang, Anda mau tanya satu Ya. Bang. Kenapa Iya Ustadz. Setiap di film-film itu tuh peran antum tuh selalu jadi raja, jadi sultan, jadi ini semua. Apa ada penilaian dari sutradara tuh? Kenapa? Apa memang wajah raja-raja dulu tuh seperti antum mukanya kayak Bang? Tahu gimana? Aduh, aneh kurang paham Ustadz. Pernah antagonis nggak Bang? Oh pernah antagonis dulu, pernah Ustadz. Itu di film apa? Pernah. Alhamdulillah udah banyak ya, jadi agak lupa Ustadz. Ya Allah, itulah ikhlas. Kenapa? Itulah yang disebut ikhlas. Jadi Bang ini Bang, ini Anda terkesan ini. Kenapa? Iya. Gimana Ustadz? Ikhlas tuh seperti itu. Jadi dulu pernah ada Andi Lau. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya seperti antum.
Oh Jadi begitu. ditanya, jadi dilakukan tuh filmnya viral tuh, Yoko Pendekar Raja Wali kan. Mm-mm. Kemudian diundang sama salah satu TV ke Indonesia. Lalu diwawancara. Dalam wawancara itu dia tanya sama hostnya, sama presenternya, itu film yang Pendekar Raja Wali itu syuting di mana? Daerah syutingnya di mana dikatakan? Itu kapan? Jauh jawabannya Anilam, saya lupa. Kenapa? Karena film itu di tag 10 tahun yang lalu. 10 tahun sebelumnya. Dan selama 10 tahun dia sudah membintangi ratusan judul film. Nah, jadi amal itu bang, kalau banyak dibuat lama-lama lupa. Itu ikhlas. Saking seringnya beramal, bersedekah, sampai satu hari orang lari-lari. Bang, makasih bang ya dulu bantu saya. Siapa kamu? Siapa? Abang pernah bantu saya? Aduh, demi Allah saya lupa. Kenapa? Karena ada ribuan orang yang dibantu. Paham? Jadi karena sudah begitu banyak film yang antum bintangi, sehingga kalau anak bertanya, wah, ini ada lagi Hud Idrus nih. Ini Habib, Ada Hud, ada Hud. Hud Undang Ustaz. Di invite, Undang Ustaz. Iya. Ini Habib ganteng nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hud. Mana ente Habib Hud? Hud. Halo, ya ahi. Salam, Masya Allah, sama keluarga, Masya Allah. Amin amin ya Rob. Ustaz di mana, lagi di Bali atau di mana? Udah lagi di Cibubur. Oh, di Cibubur kah? Iya. Hud, sekarang Habib, sekarang lagi main film apa? Insya Allah lagi persiapan film sih di bulan Maret. Cuman kalau sinetron di IPS lagi off. Masya Allah, Masya Allah. Berkat doa antum Ustaz. Berkat doa Om Ananda Jos. Alhamdulillah. Yang penting kan sehatnya. Itu ya Ustaz ya. Benar. Kalau kata Ustaz dari Sulaiman, haza dunia. Ada dunia, dunia ini kenikmatan yang sedikit. Kalau sedikit nikmat, air ini satu gelas nikmat, tapi kalau satu ember jadi penyakit. Allah. Ya, nah. Jadi Om ini balik ke Senemat lagi, Ustaz. Hah? Dia balik lagi ke Senemat, insya Allah. Dia udah capek jadi kerajaan katanya. Yo, ini di forum umum loh, belum ada pemberitaan khusus. Wah, kacau nih Ustaz nih. Aduh, Iya, Habib Hud kacau nih, Habib Hud nih udah ngasih tahu duluan nih. mau diwawancarin terus, tapi nggak apa-apa. Ada doain antum bang, berdua semakin berjaya di Amin ya Allah, amin. kemudian Makanya film-film yang dimainkan supaya nanti jadi dakwah, jadi amal saleh. amin Ustaz. Ya Beb. Ana ada saudara punya resto di Cibubur kebetulan ya. Ada live musiknya. Resto apa namanya? Bilang sama dia nanti malam Ana ngamen di sana kalau ada. Jangan nanti malam emang asik tuh weekend. Weekend Ana udah di Palembang. Besok Ana ke Palembang. Ana lagi bangun masjid, Bang. Habib. Ya, kemarin sempat merhatiin Ustaz semalam. Iya. Boleh. Gitu. Bilang Jadi hari ini udah berapa ini Ustaz? Udah berapa lembar? Kan kemarin 300-an kemarin kan. Udah terdisplay itu sudah 2 juz. Cuman sekarang penulisan sudah masuk ke juz ke-6, ke-7. Berarti aneh kan ngikutin kan. Kalau nggak ngikutin aneh nggak akan tahu itu Ustaz. Iya. Ribut. Salam sama Bang Ipul ya. Amin. Bilang sama beliau itu Om Dery itu lagi bangun masjid tuh, suruh support, kirimkan. Sultan tuh harus ikut ambil bagian. Amin. Insya Allah Ustaz. Ustaz, minggu depan ke Palembang Ustaz. Ana rencana besok ke Palembang, makanya hari. Oh besok. Itu hari Jumat apa hari Kamis kan ada jadwal di Palembang. Oh.
Rahmat Gunawan. Ini ada Ustadz Orange juga nih. Ustadz Orange, Masya Allah. Ini Ustadz kita, istrinya 3 bang. Alhamdulillah. Kemana-mana dibuat terus. Jadi Om Ananda Jok nanti malam ada acara nggak? Kalau misalkan emang ada acara, jadi ini anak punya sohib, udah kayak punya saudara. Kebetulan dia punya pesantren dan siapa aja yang mau nyanyi. Nah nanti kita, Ana juga bisa sounding nih. Ana bilang, Anda punya ustadz lagi mau buat pesantren, mau support gak gitu nanti. Ajib. Kalau itu nanti pemberitahuannya Japri ya, jangan di sini ya. Nggak apa-apa. Maksudnya yang nonton nggak Bukan. Maksudnya gini, Hud, masalah apa namanya? Kayak tadi nanya ntar malam gimana, ada gimana kan? iya. Kan masalah jadwalnya kan harus Japri ngasih tahunya gitu loh. Iya, betul. Jangan- Nanti paparazzi masuk di sana semua kan. Nanti pada kesana semua. Gitu, Ustaz. Bang, ini Ya. antum masalah di masjid ini kan? Di masjid Ke Hud atau di masjid Animah Citra Grand. ke Hud atau ke anu, Ustaz? Hud belum pernah belum di Citra Grand. Citra Grand Cibubur. Iya, kalau Bang Ananda Jo sudah pernah kayaknya. Udah Ustaz kayaknya betul, udah ke situ. Di masjidnya bagus banget, Bang. Iya, betul. Jadi anak mau bangun masjid di Palembang tuh pengennya lebih bagus dari ini. Masya Allah, bagus banget ya Ustaz ya sekarang ya Ustaz ya. Ini masjidnya, Bang. Mm-mm. Ini ada pintu Ka'bah nih. Iya. Nah, ini di ruangan ini ya. Gitu. Bang, doain Bang ya, semoga donasinya cepat terkumpul ya. Amin ya Allah, amin Ustaz. Allahu Akbar. Doakan anak sehat-sehat, diberi kekuatan, terus berkarya. Amin ya Allah. Diberikan Allah kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah. Kebahagiaan di setiap suasana keadaan ya. Juga kita bisa Amin, lima amin. waktu berjamaah di masjid. Ya, ini Amin, waktu kita ini rumah Allah nih. Aduh, wallah gila ini sih. Ya. Iya. Habib Hud, anak tunggu di sini ya. Bilang sama saudara antum yang punya, teman antum yang punya resto, nanti kalau di Cibubur dekat-dekat, terus bilang kalau anak lagi di Cibubur, anak siap bantu pengamen di sana. Anak punya program membantu pengamen. Jadi kalau anak ketemu pengamen, Bang, anak nyanyi. Anak ambil gitarnya, anak nyanyi, biasanya dapat sawerannya gede tuh. Ya, Iya. Afwan nih Ustaz, Anda mau nyapa dulu teman-teman ini ternyata yang masuk nih. Anda baru lihat. Banyak ya? Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Wilujeng Enjing kalau orang Sunda nih, kan ada orang Sunda juga nih ternyata Ustadz nih. Iya Allah. Siapa tuh? Wilujeng Enjing. Nah. Artinya Ya Allah. Pokoknya Bang, Habib Hud, jadikan masjid sebagai rumah Bang. Allah. Jangan terlalu banyak berkumpul dengan dunia. Dunia ini sebentar saja. Kita ada masuk masjid kan kaki kanan Bang. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Kaki kiri. Ada masuk WC kaki apa? Kiri. Kaki kiri. Kalau keluar WC? Kanan. Kaki kanan. Jadi adab keluar masjid, ini kita keluar masjid ini sama dengan adab masuk WC. Makanya kalau di dalam WC kita nggak boleh lama-lama, di luar masjid pun nggak boleh lama-lama. Jadi lebih baik di dalam masjid lama-lama. Di dalam masjid. Kalau nggak keluar masjid itu kalau terpaksa aja. Kalau mau ngajak orang ke dalam masjid, kita keluar masjid. Kalau mau cari nafkah yang halal, kita keluar masjid. Tapi selesai urusan kita, cepat-cepat balik ke masjid. Karena tidak ada tempat di dunia ini yang lebih nikmat, lebih indah, lebih wangi, lebih bersih, lebih menenangkan, menenteramkan melebihi masjid. Nggak ada. Masjid ini rumahnya Allah. Masjid ini rumahnya Rasulullah. Masjid ini rumahnya orang-orang bertakwa. Kalau masuk masjid, langsung masukkan donasi. Pledge. Masukkan donasi di masjid. Nah, yang terbaik. Kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan itulah kenikmatan dunia. Dan bahkan Nabi berjanji, ra'atain fajri khairan minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu Bang. Bang, Ana ada program lagi. Ana pamit izin dulu ya. Ya, Siap, Her, ya, Ustaz. Her. Habib, I love Siap, you all Ustaz, semuanya. Her. Nanti kita live Siap, lagi siap. kapan-kapan ya. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Insya Allah, I love you semuanya teman-teman sahabat. Ya, ya siap, Ustaz. Kita nanti Waalaikumsalam. japrian ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi